Halo teman-teman semuanya, balik lagi kita akan ngebahas investasi reksadana terutama di aplikasi Bibit. Tapi sebelum masuk ke video, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menginputkan kode referral Air Cashback sebagai kode referral teman-teman sekalian, sehingga saya mendapatkan 25.000 dan teman-teman juga mendapatkan 25.000 rupiah. Oke, langsung saja kita masuk ke video kali ini yang berjudul Trading Bibit. Agak bingung pastinya, trading bibit, perdagangan bibit, jual beli reksadana. Nah, karena banyak pertanyaan teman-teman sekalian, jadi saya ngerasa harus membawa permasalahan ini, gila keren banget, ke dalam sebuah video yang menjelaskan lebih detail, karena saya telah melakukannya. Pertama teman-teman bingung, beli jual reksadana kan biasa, tapi banyak teman-teman yang tanya, Hyung, kok bisa nggak kita ngejual reksadana ke harga yang lebih tinggi, kemudian kita belinya di harga yang lebih rendah? Saya langsung berpikir dan rupanya saya sudah pernah melakukannya, sehingga saya tidak merekomendasikannya kepada teman-teman sekalian. Kenapa? Itu kan lebih menguntungkan, kok nggak direkomendasikan? Oke. Jadi di video kali ini saya akan membahas tuntas perihal perdagangan reksadana yang istilahnya kita jual di harga tinggi, beli lagi di harga rendah. Itu tidak, istilahnya kurang efektif, kurang efisien. Karena yang pertama, satu, kita habis di waktu. Gimana ya itu ya? Jadi begini teman-teman. Teman-teman tahu kan alur proses reksadana? Ada kan di video saya sebelumnya? Ada kan? Kalau belum tahu, dicek aja yang alur proses pembelian maupun penjualan reksadana. Ketika beli dan jual reksadana, kita membutuhkan beberapa hari, ya teman-teman ya. Di range waktu itu, ya, antara beberapa hari beli maksimal 2 hari, jual maksimal 7 hari ini, ya. NAV-nya sudah bergerak. Oke, ini yang permasalahan pertama, di waktu itu. Bukan maksudnya tuh permasalahannya di waktu. Di waktu itu, bukan di waktunya. Di waktu pembelian dan penjualan yang ada range hari yang berkisar ya maksimal 2 hari dan maksimal 7 hari untuk pembelian dan penjualan, ya. Sehingga kita loss di sana. Kenapa? Karena hari-hari yang berjalan itu NAV juga bergerak, ya. Jadi kita agak susah menentukan di mana kita dapat menjual dengan NAV tertinggi dan kemudian kita membelinya lagi di NAV yang lebih rendah. Nah, ini juga yang menjadi problem kedua. Yang pertama kan waktu, yang kedua kita nggak tahu momentumnya, ya. Nggak tahu kapan paling tinggi dan yang kapan paling rendah. Seperti itu teman-teman. Emang teman-teman tahu kapan suatu reksadana akan paling tinggi, teman-teman jual, kemudian beli lagi ketika dia turun? Momentum itu sangat susah. Momen-momen seperti itu sangat susah didapatkan. Ini pertanyaan pertama, ada pertanyaan kedua. Dan yang ketiga, saya setelah melakukan sedikit perhitungan sederhana, apabila kita melakukan pembelian dan penjualan yang di NAV sama, itu juga baliknya juga ke unit yang sama. Contohnya ya, saya hitung-hitungan sederhana. Kita beli satu produk reksadana di harga 1.000, ya. Kemudian kita investnya contohnya 1 juta, ya. Banyak banget yang lebih enak nyoretnya ya, 1.000, 1 juta, tinggal dicoret gitu ya. Jadi ada berapa unit? 1.000 unit. Benar kan teman-teman kan? Benar kan? Catat dulu, yang ada kertas mau catat silakan. Jadi ketika kita ada satu reksadana harganya 1.000, kita investkan senilai 1 juta, kita mendapatkan 1.000 unit. Nah, reksadananya naik jadi 1.500. Kita jual kan, dan maksudnya kita ingin beli di harga yang lebih rendah. Kita jual. Ya, kita jual 1.500 kali 1.000, kita jadi dapat dananya 1.500.000. Ya. Tadi 1.000 unit naik dari 1.500 dijual 1.500.000, ya, kita jual ya. Kita mau beli balik lagi nih, kalau NAV-nya harganya sama 1.500, dana yang kita dapatkan tadi berapa setelah naik jadi 1.500.000? Jadi naik 500 tadi, dari 1.000 ke 1.500. Mohon maaf tadi agak salah sedikit ya, harganya 1.000 naik jadi 1.500, kita jual dapatnya 1,5 juta. Sekarang kan NAV-nya udah 1.500, barang kita udah dijual habis semua, reksadananya udah dijual habis semua kan. Benar kan? Jadi kita mau beli balik lagi. Nah, posisinya NAV-nya sekarang sudah 1.500. Dana kita 1.500.000. Kalau dibeli lagi, posisinya kita balik ke 1.000 unit lagi. Nggak ada perubahan. Ya. Jadi itulah kenapa
trading dalam jangka waktu pendek untuk reksadana itu saya nggak sarankan. Mending kita, karena tujuannya investasi, mending kita tetap rutin melakukan investasi rutin sehingga kita mendapatkan harga rata-rata. Ada ya di video saya yang mana ya itu ya, yang tentang metode lump sum dan metode DCA. Dan yang problem keempat, saya sudah mencobanya teman-teman. Ya, saya tampilkan di mana? Di sini ya, nanti ya ada ya. Ini ya transaksi saya yang saya coba beli jual itu. Dan ketika saya melakukan pembelian, memang NAV-nya saya agak lupa itu di harga berapa. Saya jual kan karena sudah cuan dikit kan. Istilahnya cuan dikit, kita mau beli lagi kan supaya unitnya lebih banyak. Ingat, kalau unitnya lebih banyak, NAV-nya harus turun. Dan pada saat itu NAV-nya naik. Jadi kalau saya beli, saya yang rugi, unit saya berkurang. Oke teman-teman, gimana? Jadi mengerti ya arti dari video ini, yaitu trading bibit. Intinya banyak teman-teman yang masuk ke komen atau nge-DM saya, bisa nggak sih bibit ini kita transaksikan, jadi ngejual di harga yang lebih tinggi, kita beli lagi di harga yang lebih murah. Wah, mau cuan cepet, ide yang bagus, sangat bagus, tapi nggak bisa teman-teman. Ingat problemnya ya, kalau ini ulang lagi videonya. Poin pertama waktu, poin kedua kita nggak tahu momennya, benar kan? Benar loh, waktu kita udah rugi, habis itu momennya kita juga nggak tahu. Yang ketiga, kalau misalnya kita tadi ilustrasi gambar perhitungan sederhananya, kita nggak mampu dapat harga yang lebih rendah, kita malah rugi. Ingat, unit yang kita dapat jadi lebih dikit. Nanti mungkin saya akan ada ya di komen mana saya ada itu. Nanti saya akan tampilkan di mana, di sini ya cara hitung-hitungnya. Tapi saya rasa juga sudah jelas ya teman-teman, karena tidak terlalu ribet hitung-hitungan di situ ya. Dan yang keempat, saya sudah coba dan saya tidak merekomendasikannya kepada teman-teman sekalian. Jadi seperti teman-teman, saya rasa ini mampu menjawab beberapa pertanyaan teman-teman sekalian yang nge-DM dan komen. Dan harapannya kalau ada teman-teman berikutnya kepikiran ada ide seperti ini lagi, ide yang wow sejujurnya, tapi tidak bisa dipraktekkan di sini, mungkin bisa dipraktekkan di perdagangan saham. Ada ya di video ada yang bedanya reksadana saham dan saham. Nah, di situ mungkin bisa dipraktekkan karena pergerakan saham itu per hari itu cepat banget. Teman-teman bisa lihat. Seperti itu. Oke, teman-teman, ide yang sangat bagus, ide yang sangat gemilang, ide yang sangat cemerlang, tapi sayangnya kita jangan praktekkan. Kita tetap investasi yang rutin terus secara terus-menerus. Harapannya kita akan cuan. Portofolio kita hijau, rumput depan rumah udah hijau, gak usah lirik rumput tetangga lagi. Oke teman-teman, jadi saya rasa sekian dulu video kali ini. Bagi teman-teman yang masih bingung dan baru pertama kali install aplikasi, lagi-lagi saya ingatkan, gunakan kode referral cashback. Jangan malu-malu untuk bertanya ataupun Kyung, tolong Opa, tolong sharekan dong, sharing video perihal ini, tolong dong ngebahas ini. Saya akan bisa istilahnya saya akan mencoba untuk nge-sharing pada teman-teman, karena banyak yang bilang mohon maaf ya kok saya ini pemula, saya juga pemula, saya juga newbie. Tapi ketika waktu itu saya bertanya kepada yang senior, keluar bahasa planet Nameknya, dan ketika itu juga saya ngerasa wah, kalau semuanya dijelasin kayak gini belum tentu semuanya mengerti. Makanya saya berusaha untuk mengemas videonya dengan bahasa yang sederhana, lebih simpel sehingga mudah dimengerti harapannya. Ingat, kalau dasarnya sudah tahu, nih pondasinya udah kuat, teman-teman bisa belajar sendiri jurus pamungkasnya. Udah nggak perlu saya lagi. Udah beberapa teman-teman yang sudah pamer fotonya ke saya, wah hijau tebal banget. Dan sekarang mereka sudah mandiri. Ya, saya juga senang akhirnya sharing saya bisa bermanfaat, dan saya berterima kasih kepada teman-teman semua karena masih support saya dengan memasukkan komen, like video ataupun share video ini. Ingat, teman-teman, kalau ada yang bingung jangan malu saja, langsung drop saja di komen pertanyaan apapun, saya akan mencoba menjawabnya. Dan apabila saya lihat pertanyaannya cukup banyak untuk hal yang sama, saya akan kemas menjadi sebuah video kayak video kali ini. Oke? Sekian dulu video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Jajang, dadah.